Shalom, horas baik kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Kale Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirman Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur karena itu terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021 yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia dalam kehidupan sehari-hari di mana ada perbuatan jahat yang terjadi dalam hidupnya, tetapi apa yang tindakan yang dilakukan? Sering juga membalaskan dan mengingat-ingat perbuatan jahat tersebut. Banyak kejadian yang seperti itu Bapak Ibu. Pembunuhan, banyak korban juga. Karena apa? Karena balas dendam. Misalnya seorang mencuri ayamnya, dia balas dendam, bahkan sampai membunuh orang yang mencuri itu. Ada lagi mungkin seorang menjahati dia lagi berbuat jahat, sama menjadi seorang penjahat. Apa bedanya? Jika orang lain menjahati kita, kita menjahati orang itu lagi, berarti kita sama-sama penjahat, sama-sama orang yang tidak benar, sama-sama orang yang melakukan dosa dan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Banyak orang menuntut pembalasan, saya akan balas dendam. Maka apa yang harus kita lakukan jika orang berbuat jahat kepada kita? Pikirkan dulu. Yang pertama, jangan emosi sesaat. Emosi itu menimbulkan pikiran negatif, sehingga timbul iblis merasuki pikiran kita dan membuat hati kita semakin panas untuk melakukan sesuatu hal yang tindakan yang tidak benar. Kita berpikir dulu. Ketika orang menjahati kita, kita berpikir. Kita coba menenangkan hati kita. Kita coba menenangkan pikiran kita. Jika ada perbuatan jahat juga kepada kita, kita harus meredam. Apa yang harus kita lakukan? Kita serahkan, kita berdoa kepada Tuhan. Jangan langsung bertindak, beraksi sehingga menyebabkan korban, menyebabkan suatu hal yang merugikan. Karena merugikan, sama-sama merugikan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat jahat kembali, kita balas kembali perbuatan jahat itu, sama-sama rugi. Bahkan lebih daripada apa yang diperbuat. Mungkin dia hanya berbuat sedikit saja perilaku yang tidak baik bagi kita, sehingga kita semakin emosi, bahkan sampai membunuh dia. Karena persoalan kecil kita balaskan sehingga menyebabkan korban. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi marilah kita diajarkan oleh firman Tuhan ini, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Tuhanlah yang berhak atas pembalasan itu. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhanlah yang menuntut pembalasan. Bukan hak manusia menuntut pembalasan, tetapi itu adalah hak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika orang berbuat jahat kepada kita, apa yang kita lakukan? Membalasnya? Tidak. Pembalasan hanya di tangan Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan? Mendoakan, menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak, biarlah Tuhan yang menuntut pembalasan itu, supaya kita tidak rugi.
Kalau kita dijahati, misalnya kita udah rugi, kita membalas lagi, kita menambah kerugian kita lagi. Kita menambah kerugian, bukan mengurangi, bukan membuat suatu hal yang baik. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan pembalasan itu memakan korban, membuat kerugian besar. Seringkali pembalasan itu, balas dendam itu membuat suatu hal kejadian yang tidak menguntungkan, tetapi merugikan bagi kita. Maka firman Tuhan juga berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Banyak kisah-kisah inspiratif di mana orang mendoakan, mengalahkan dengan melakukan kebaikan, dan ternyata banyak yang berhasil. Dan Tuhan juga mengajarkan itu kepada kita. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan berdoalah kepada Tuhan. Tahan emosi, berpikir jernih, berpikir positif, berpikir apa efeknya jika kita melakukan hal tersebut, jika kita membalaskan. Sama itu Bapak Ibu, misalnya contoh kecil dalam suatu keluarga, suami dan istri. Suami tidak memberikan uang kepada istri, dan istri membalaskan, tidak memasak nasi atau ikan untuk makanan terhadap suami. Sama-sama rugi. Tetapi jika ada hal yang terbaik mungkin yang dilakukan si istri kepada si suami, atau timbal balik yang dilakukan si suami kepada si istri, bisa membuat kedamaian, membuat sesuatu yang baik. Tetapi jika saling membalaskan, apa yang terjadi? Kedamaian tidak ada, persoalan bertambah, percekcokan bertambah, sehingga menyebabkan suatu hal yang fatal. Maka kita jangan berbuat demikian. Tuhan tahu, Tuhan melihat perbuatan jahat itu. Biarlah Tuhan yang menuntut. Tuhan tidak tutup mata terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semua serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam muka, agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu hanyalah hak-Mu. Menuntut pembalasan itu adalah hak-Mu. Kami serahkan. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kami serahkan kepada Tuhan. Janganlah kami membalaskan sehingga menimbulkan kerugian. Kuatkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.